Kisah klasik pemasaran, Gillette tantangan menghadapi konsumen wanita. Gillette adalah perusahaan yang sangat terkenal di seluruh dunia dengan produk utamanya yaitu pisau cukur. Sejak titik awal didirikan oleh King Cap Gillette pada tahun 1900-an, sampai saat ini Gillette sangat identik dengan pisau cukur. Kisah bermula ketika King bekerja sebagai tenaga penjual keliling, ada beberapa titik penting yang menjadi cikal bakal Gillette dalam perjalanan bisnis yang ia lakukan. Pertama, ketika King berjumpa dengan William Painter, penemu produk pembuka botol sekali pakai. William meyakinkan King bahwa ide yang ia lontarkan selama pembicaraan mereka akan disukai dan dibutuhkan oleh konsumen. Ide itu muncul pada tahun 1895 ketika ia melakukan rutinitas harian mencukur kumis dan juga jenggot. King berpikir mengapa tidak mencoba produk alat cukur yang aman, murah, dan juga dapat dibuang. Perlu 6 tahun sebelum ide itu benar-benar bisa terwujud. Kendala paling besar datang dari segi teknis, yaitu banyak orang yang menyatakan mustahil membuat produk yang keras tipis tapi tidak mahal agar menjadi produk yang layak jual di pasaran. Akhirnya pada tahun 1901, seorang lulusan MIT bernama William Nickerson setuju mencoba membuat produk itu. Dan pada tahun 1903, William berhasil mengembangkan produk sesuai dengan yang diinginkannya dan mematenkannya pada tahun 1904. Produk mulai dipasarkan secara bertahap dan mengalami peningkatan penjualan cukup stabil. Pada masa itu, alat cukur yang banyak beredar di pasaran dianggap kurang praktis. Sebelum digunakan, pisau cukur harus diasah terlebih dahulu dan dibutuhkan keterampilan sendiri agar bisa mendapatkan hasil cukuran yang baik. Sementara itu, Gillette menawarkan kepraktisan dan juga kemudahan dalam pemakaian. Hal ini menjadi diferensiasi utama Gillette dibandingkan produk lain sejenisnya yang di pasaran, selain harganya yang murah. Produk ini baru benar-benar dipakai layak, ramai setelah Perang Dunia I. Sebelumnya, perusahaan mendapat permintaan dari pemerintah untuk memproduksi massal alat cukur yang dapat dibuang. Produksi ini akan dipakai oleh seluruh angkatan bersenjata Amerika Serikat. Saat itu, tercatat sebanyak 3,5 juta alat cukur dan 32 juta pisau cukur dipakai kalangan militer pada masa perang. Gillette juga dikenal melakukan inovasi dan juga pengembangan terus-menerus, termasuk pada bentuk dan gaya alat cukur yang dipasarkan. Meski sangat sukses di pasaran konsumen, Gillette pernah mengalami kesulitan menembus pasar konsumen wanita. Pada pertengahan tahun 1990-an, produk seperti deodoran dan krim pencukur sangat sulit dijual kepada segmen wanita. Penjualannya mencapai 27% dari penjualan produk perawatan pribadi, namun hanya dapat menyumbang 11% laba operasional. Kegagalan ini disebabkan Gillette tidak melakukan analisis konsumen dengan baik, sehingga perusahaan tidak dapat menghubungkan produk dengan kebutuhan pembeli dengan baik. Dalam kasus ini, Gillette gagal mengetahui pentingnya pengembangan produk untuk pasar konsumen wanita. Mereka memperlakukan pasar pria dan wanita yang sama, yaitu menawarkan produk yang tidak berbeda jauh dengan cara serupa. Saat itu juga terlihat bahkan konsumen pria dan konsumen wanita memiliki perbedaan dalam adaptasi penggunaan perawatan diri. Pria telah mencapai titik nyaman dalam konsumsi produk sehingga merasakan puas dengan produk yang beredar pada saat itu. Sementara wanita masih mencoba-coba berbagai merek untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Sebagian produk seperti sampo dan krim kulit bahkan didominasi oleh remaja perempuan yang berkarakteristik memiliki tingkat loyalitas rendah terhadap merek. Analisis Gillette yang kurang cermat terhadap pasar wanita menyebabkan perusahaan menerapkan strategi dan taktik yang tidak sesuai dengan konsumen wanita. Kesalahan meliputi antara lain, yaitu cara melakukan segmentasi, penetapan sasaran pasar, positioning, hingga pendekatan yang dipakai untuk penjualan di pasar. Pengalaman Gillette memberikan pelajaran yang sangat berarti. Sebelum meluncurkan produk ke pasar, perusahaan harus terlebih dahulu mengenal perilaku konsumen yang dituju, bagaimana kebiasaan dan juga preferensi mereka, serta cara yang cocok agar early adapter dari pasar terkait mau mencoba produk. Namun, perlu dicatat bahwa analisis konsumen itu tak hanya perlu dilakukan pada awal perencanaan, tetapi juga harus secara terus-menerus selama produk terkait masih ingin dipasarkan.